kita masuk ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Ya. Saya ingin berdiskusi kepada Bapak terkait rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang saya ingin tanyakan adalah, apakah Bapak sudah mempelajari modul 2.2? Apa yang dipelajari pada modul tersebut? Terima kasih Bu. Ini saya sangat tertarik mengenai modul 2.2 ini Bu, karena kan di situ tercantum mengenai pembelajaran sosial emosional Ya. dan kompetensinya KSE-nya yang terdiri dari kesadaran diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab itu Bu ya. Dengan adanya seperti itu, semakin menambah wawasan saya yang awalnya memang ternyata pembelajaran seperti ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan. Iya. Cuman memang belum kita hanya berjalan alur seperti ayat saja, tapi tidak tahu loh sebenarnya ini adalah ini kemampuan berelasi yang sudah pernah kita terapkan. Ini kemampuan kesadaran sosial yang sudah pernah kita terapkan, tapi dengan pembelajaran modul 2.2 ini lebih ada pakemnya. Jadi tahu seperti rupanya PSE ini sudah pernah kita terapkan, KSE ini sudah pernah kita terapkan, tapi tidak pernah tercatat sama kita. Tapi dengan pembelajaran ini sudah tercatat penuh dan lebih menambah wawasan positif lah menurut saya gitu. Lebih baik lagi gitu. Iya Pak, berarti Bapak sudah ini Pak ya, sudah menjalankannya tapi belum terlihat apakah itu KSE. Iya, belum mengetahui. Iya. Baik, Bapak, apakah Bapak sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas Bapak? Iya Bu, kebetulan kan saya wali kelas 11 ULP Usaha Layanan Pariwisata 1. Jadi dengan adanya CGP ini sudah mulai saya terapkan dikit-dikit dan satu kelas sebagai coachingnya, sebagai contohnya dari pembelajaran yang awal dan penerapan modul 2.2 ini sudah mulai saya upayakan sedikit demi sedikit untuk dimasukkan pembelajaran KSE ataupun PSE ini. Dan mungkin awalnya gini Bu ya, agak canggung karena kan yang belum pernah seperti itu ketika dijabarkan dan ada penekanan di sana, cuman mereka sangat tertarik juga, sukalah seperti itu. Itu sudah Bapak rencanakan, kemudian sudah Bapak jelaskan juga kepada saya perencanaannya. Kemudian apa harapan Bapak setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak ampu? Harapan saya anak-anak mampu menerapkan hal tersebut dengan baik dan mampu menularkan hal tersebut kepada teman-temannya, bukan hanya di kelas Bu ya, tapi ya ke teman-temannya yang lain, agar tercipta ya pendidikan yang lebih baik dan anak-anak yang mempunyai kemampuan dalam sosial dan emosionalnya mumpuni sebagai murid SMK Negeri 2 yang bisa ditonjolkan nanti ke depannya pada saat sudah selesai sekolah. Masih konsisten dengan yang Bapak sampaikan waktu pendampingan Negeri 2 ya? Iya Bu. Nah baik Pak, saya ingin menekankan kembali yang Bapak sampaikan kepada saya tadi, bahwa memang 5 kompetensi dalam KSE itu yang Bapak sebutkan tadi ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, kemudian pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Ya. Sekarang kita masuk ke keterlaksanaan tahapan Bagja. Berdasarkan hasil diskusi Lokakarya 2 kita kemarin Pak, yang bulan lalu, saya ingin menggali informasi dan nanti saya akan memberikan penguatan terkait keterlaksanaan Bagja. Apakah Bapak telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak? Ya. Untuk penerapan secara maksimal mungkin belum ya, tapi sedikit demi sedikit sudah saya terapkan ya, sebagai perubahan pola kita lah setelah mengikuti program calon guru penggerak ini Bu. Sudah sedikit sudah kita upayakan untuk melakukannya.
sudah diupayakan Iya. ya. Setelah Bapak melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak inginkan? Kalau secara maksimal mungkin belum Bu ya. Cuman sudah mulai tergambar, sudah mulai terlihat dari bagjanya untuk kepada lingkungan sekolah gitu. Baik, Pak, dalam hal itu apa tantangannya, Pak? Mungkin tantangannya gini, ada yang mensupport dan tidak ada yang mensupport, kurang mensupport, karena ya ini adalah di satu sisi adalah program baru yang berbagai pihak belum ada yang mengenal gitu loh Bu, dan itu tantangan yang paling saya alami, dan memang itu memacu semangat kita untuk implementasi lebih baik di depannya. Iya, sebelum ikut CGP ini Pak udah pernah dengar Pak istilah Bagja? Belum Bu? Belum. Saya baru dengar juga ini ketika ikut CGP itu, makanya dibaca dengan baik. Oh seperti ini ternyata ya, itu adalah tahapan ya. Baik Pak, apa yang perlu Bapak perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan terhadap Bagja dan tahapan Bagja untuk perubahan diri Bapak sehingga bisa mencapai visi yang telah Bapak rumuskan? Untuk tahap awal mungkin saya harus koordinasi dulu Bu dengan pihak terkait, yaitu selaku wakil bidang manajemen mutu ya, manajemen mutu dari sekolah kami untuk berkolaborasi. Apakah ini bisa diterapkan? Apakah bagaimana baik ini penerapan Bagja ini untuk kemajuan sekolah kita? Setelah itu baru berkoordinasi dengan kepala sekolah kami selaku pimpinan sekolah kami seperti itu. Cuman memang hal ini tidak mudah karena ini berkaitan dengan perubahan sekolah kan gitu, ke arah lebih baik, dan memang kita adalah penggeraknya, cuman kan memang harus butuh kolaborasi yang baik dengan pihak terkait. Baik Pak, terima kasih sudah menyampaikan tahapan Bagja Pak, terlaksanaannya. Kemudian benar kata Bapak, itu Bagja itu berupa tahapan. Yang pertama ada buat pertanyaan utama, ambil pelajaran. Sudah ambil pelajaran, kita gali mimpi apa yang mau kita buat. Setelah mimpi tersebut kita tulis, kemudian kita jabarkan apa rencana kita. Selanjutnya dari rencana tersebut kita atur eksekusinya, bagaimana apa yang mau kita lakukan, itu langsung dieksekusi. Jadi terkait hal ini, semua program yang Bapak telah buat, Bapak sudah pernah dalam selama menjadi guru pernah kan membuat suatu program? Sudah Ya Pak ya, tapi dalam hal itu mungkin karena katanya tadi Bagja belum pernah didengar, baru sekarang selama ikut guru penggerak ini sama pendidikan ini udah mendengar. Dari yang Bapak pelajari dalam program yang Bapak buat dulu itu, apakah Bapak sudah ini memang Bapak jalankan sesuai Bagja? Belum ya Pak ya? belum rasanya Ya karena program yang Bapak buat sudah jadi nih, jadi tinggal kasih aja kan ke rekan guru atau karena tidak melalui tahapan yang seperti Bagja Bu. Ya ternyata dalam program itu rupanya kita ini dulu Pak ya, kita kumpulkan guru-guru, ayo apa ya mimpi kita dalam program ini, bagaimana kita mengeksekusi semua yang kita rencanakan. Ya rupanya begitu ya Pak ya, kalau biasanya itu kan program dibuat udah ayo kita jalankan. Tapi tidak tanya apa mimpi kita. Nah tapi intinya memang bikin program itu memang mau yang terbaik gitu ya. Nah selanjutnya Bagja juga saya ingin menyampaikan yang telah Bapak pelajari di LMS maupun di ruang kolaborasi, Bapak bikin tugas, Bapak diskusi bareng CGP lain, kemudian kemarin ada sesi elaborasi, pasti sudah bertambah pemahaman Bapak, dan saya ingin mengingatkan kembali bahwa Bagja merupakan model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Jadi Bagja tidak bisa terlepas dari IA. IA itu merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan.
Kemudian IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Dan IA percaya bahwa seseorang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Jadi dalam membuat suatu program atau apapun visi yang Bapak inginkan, kita menggunakan tahapan Bagja dan kita tidak terlepas dari IA tersebut. Karena IA tersebut percaya bahwa semua orang memiliki kontribusi dan inti positif untuk keberhasilan dari program tersebut ya Pak ya. Jadi IA itu dalam membuat program ataupun mengikuti tahapan Bagja melihat semua orang itu memiliki kelebihan Pak untuk mencapai suatu keberhasilan. Nah, saya ingin menyampaikan itu. Saya sudah paham bahwa Bapak telah mengikuti juga sesi elaborasi untuk semakin paham dengan materi ini, dan hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang Bagja dan kita tadi. Sekarang kita masuk ke bagian akhir pendampingan ya Pak ya. Setiap apa yang kita lakukan di program guru penggerak, pasti kita harus melakukan refleksi. Begitu juga Bapak di kelas, setiap apa yang Bapak pelajarin setelah habis belajar pasti kita berrefleksi. Misalnya menanyakan apa yang tidak dimengerti pada pelajaran hari ini, bagaimana ingin ke depannya kan. Bapak juga di LMS juga mengerjakan refleksi kan Pak? Iya. Pakai ini kan, pakai apa itu model-modelnya kan. Nah, begitu juga berarti selama kita pembelajaran juga habis pembelajaran yang dilakukan kita gunakan seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau di LMS ini Bapak sudah terbiasa setiap belajar selesai harus ada refleksi gitu ya Pak ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa hal paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Kalau bagi saya Bu, dengan dengan adanya pendampingan ini, pembelajaran yang sudah saya lakukan yang sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya itu kan ya terbiasa sudah dijalani, terkadang lupa. Tapi dengan adanya pendampingan individu ini merefresh kembali, dan apa yang saya dapatkan dari LMS itu kan hanya berupa visual saja. Nah, dengan adanya Ibu datang ke sini melakukan pendampingan individu dengan saya mendapatkan tambahan ilmu dan evaluasi untuk diri saya sendiri. Dengan adanya penjelasan dari Ibu selaku PP sangat memacu motivasi saya Bu. Jadi menambah ilmu, wawasan dan keinginan saya itu lebih baik lagi dalam pembelajaran saya, maupun seputar CGP ataupun seputar pembelajaran saya di lapangan nanti. Terima kasih Pak atas tanggapan positifnya pada pendampingan yang kita lakukan. Kemudian saya sangat senang mendengarnya. Selanjutnya saya ingin Bapak menyampaikan apa yang perlu kita perbaiki dari pendampingan ini untuk perbaikan ke pendampingan 4 selanjutnya. Setelah saya jalani sepanjang waktu ini Bu ya, hari ini, saya rasa tidak ada yang negatifnya. Saya rasa positif semuanya Bu, sudah sangat baik. Dan saya rasa yang harus ditingkatkan juga ya tidak ada Bu, karena semuanya sudah berlaku dengan baik dari awal sampai dengan akhir pendampingan sudah sangat baik sekali Bu. Saya rasa ya cukup baiklah dengan program ataupun dengan yang Ibu lakukan pada hari ini. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Saya juga sudah sangat senang Bapak menerima dan kita berdampingan begini dan mengulas apa yang telah Bapak lakukan memang sudah saya jalankan sesuai tahapannya. Iya. Nah, kemudian saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring di LMS tersebut. Kemudian saya apresiasi karena Bapak telah mampu masih di situasi seperti ini dan tidak usah pantang menyerah. Kalau kita melihat ke belakang banyak sekali sudah yang dijalankan, jadi maju terus gitu. Sudah panjang waktu yang dilewati. Iya. Nah, gitu ya Pak ya. Iya. Nah, setelah itu
saya ingin menyampaikan kepada Bapak, nanti saya akan melakukan pendampingan individu 4 lagi. Sebelum pelaksanaan pendampingan individu 4, Bapak harus menyiapkan tugas. Yang pertama, Bapak harus menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Dalam RPP tersebut harus ada hal tersebut, Pak. Nanti kita akan sepakati batas waktu pengerjaan RPP dengan Bapak. Kemudian RPP yang telah Bapak buat harus dikirimkan dan dikumpulkan kepada saya untuk saya berikan umpan balik. Kemudian saya kembalikan lagi ke Bapak untuk diperbaiki. Selanjutnya, saat saya datang ke pendampingan individu 4, nanti saya akan meminta Bapak untuk penetapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran. Jadi saya akan masuk ke kelas yang Bapak ajarkan, saya observasi pembelajaran yang Bapak lakukan selama 2 jam. 2 jam pembelajaran dan mengikuti jadwal Bapak. Kemudian jadwal kita sepakati bersama. Nanti saya di sana akan melihat Bapak mengajar selama 2 jam. Dan seperti biasa kita dokumentasikan. Terima kasih Bapak atas pendampingan yang kita lakukan hari ini. Kita sudah dengan sangat baik. Bapak juga menyampaikan hal-hal terkait yang Bapak kerjakan dan mereview ulang hasil dari pendampingan kemarin dan karya yang sudah kita jalankan. Sampai ketemu lagi Bapak di Lokakarya hari Sabtu nanti. Ya, saya mohon maaf dalam penyampaian terdapat salah kata. Karena sejatinya manusia tempat salah dan hilaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.